Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramana Suryoto, NIM 1103210226 dari kelompok konflik sosial dalam tinjauan fisiologi sosial, yang mana ini kelompok 11 bersama rekan saya Nungki Puji Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nungki Puji Rahayu. Saya dari kelas Sosiologi A semester 2 dengan NIM 10010321025. Di sini saya akan menjelaskan konflik sosial dalam tinjauan psikologi sosial. Konflik sosial. Konflik berasal dari kata kerja Latin configere, artinya saling memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Psikologi sosial terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan sosial. Psikologi diartikan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang fokus terhadap perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Kita bisa melihat dari negara kita, yaitu Indonesia. Indonesia terdiri dari beragam budaya, etnis, bangsa, suku, dan agama. Rentan mengalami gesekan. Apabila perbedaan ini tak disikapi dengan baik, konflik sosial rentan muncul. Terdapat banyak faktor yang memunculkan konflik sosial. Berbagai konflik itu saling terkait sehingga konflik bisa hadir. Umumnya, konflik sosial adalah suatu gejala sosial yang lazim muncul di kehidupan bermasyarakat. Berikut terdapat beberapa faktor penyebab adanya konflik sosial. Yang pertama, adanya perspektif atau pandangan berbeda tentang hidup dan masalahnya. Yang kedua, antara latar belakang dan karakter yang unik dari masing-masing individu atau kelompok. Yang ketiga, adanya perbedaan secara kodrat antara laki-laki dan perempuan, namun tak disikapi dengan baik sehingga muncul konflik. Yang keempat, adanya cara hidup yang berbeda dari individu dan manusia diciptakan dengan banyak perbedaan. Itulah beberapa faktor yang memicu mudahnya mendatangkan konflik. Namun pada saat ini negara Indonesia sedang dilanda konflik yang menghebohkan seluruh dunia, yaitu COVID-19. Banyak dampak yang diakibatkan COVID yang merubah peranata sosial di Indonesia. Dan karena adanya COVID-19 ini, banyak juga konflik yang hadir di masyarakat, seperti kemiskinan yang merajalela, tindak kriminal ada di mana-mana, yang mana membuat masyarakat cemas. Nah, namun konflik yang paling terasa yaitu masalah ekonomi. Sebab COVID-19 mengakibatkan banyak pengangguran, makin banyaknya pengemis, dan meluasnya slum area akibat kekurangan ekonomi. Di sini George Simmel memandang konflik sebagai gejala yang tidak mungkin dihindari dalam masyarakat. Nah, struktur sosial sebagai gejala yang mencakup berbagai proses asosiatif dan disasosiatif yang tidak mungkin dipisah-pisahkan. Nah, namun dapat dibedakan dalam analisisnya. Konflik dapat menjadi penyebab atau pengubah kepentingan kelompok, organisasi, kesatuan, dan lain sebagainya. Konflik sosial juga bila ditinjau dari psikologi sosial termasuk dalam teori atribusi. Nah, kenapa konflik tersebut kita pakai teori atribusi? Nah, karena teori atribusi adalah teori yang membahas tentang penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan. Kesan yang dibentuk akan ditarik kesimpulan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Nah, next, di sini COVID-19 yang mengakibatkan perekonomian menurun akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam hal kegiatan, contoh seperti bansos kepada masyarakat yang sangat kekurangan, dan juga mendorong seseorang merubah perilakunya ke hal yang negatif seperti maraknya pencurian agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya akibat dampak COVID-19 yang terjadi. Karena ya banyaknya para pegawai terkena PHK, menyempitnya lapangan pekerjaan. Ya, segala sesuatu yang negatif akan dijadikan suatu hal yang lumrah selagi itu dapat memenuhi kebutuhan perekonomiannya, atau ya karena keterpaksaan ya sebenarnya. Itu saja dari kelompok kami, kelompok 11. Maaf jika ada salah atau kekurangan. Saya Ramana Suroto dan Nungki Puji Rahayu
Izin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.